Bentar. Mau ngomong halo. Dah. Oke. Oke. Halo, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah psikologi abnormal yang dimana saat ini kami akan mempresentasikan materi tentang skizofrenia. Anggota kelompok kami di sini ada Devi Gladia Diksi, Gibran Rido Aslam, dan saya sendiri Yasinta dari Nuraya. Oke. Nah, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman saya, Gibran. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan psikologi yang dinamakan skizofrenia. Nah, pembahasan kali ini menyangkut pengertian skizofrenia, tipe-tipe skizofrenia, gambaran klinisnya, gangguan psikotik, faktor genetis dan biologis, serta studi kasus di rumah sakit jiwa daerah Surakarta. Oke, slide selanjutnya. Nah, skizofrenia, apa itu skizofrenia? Nah, menurut WHO, skizofrenia merupakan gangguan mental yang parah, ditandai dengan gangguan yang mendalam dalam berpikir, mempengaruhi bahasa, persepsi, dan rasa diri. Ini termasuk pengalaman psikotik, seperti mendengar suara atau delusi, sehingga dapat menyebabkan gangguan dalam proses belajar, bekerja, maupun kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, skizofrenia menurut Awari, gangguan jiwa yang menyebabkan penderita tidak mampu menilai realitas dengan baik serta buruknya pemahaman diri. Nah, oleh si Awari disebut dengan skizofrenia. Selanjutnya, nah, terminologi skizofrenia. Nah, skizofrenia ini awalnya dipioniri oleh John Haslam, seorang apoteker di Bethlehem Hospital London. Namun disempurnakan oleh Emil Kraepelin. Dideskripsikan dengan cermat oleh Emil Kraepelin, seorang psikiater Jerman pada tahun 1856 sampai 1926. Namun istilahnya belum sama dengan yang sekarang. Dulu dia menyebutnya dengan demensia praekstok. Selanjutnya, nah, barulah istilah gangguan kejiwaan ini atau demensia praekstok tadi dirubah kembali dengan nama skizofrenia yang lebih merepresentasikan keadaan yang dialami oleh penderita gangguan jiwa ini. Nah, Eggenblur, Bleuler 1857-1939 memberi istilah diagnostis skizofrenia berasal dari akar Yunani skizo yang diucapkan skizo, berarti terbelah atau retak, dan phren yang berarti pikiran. Eugen juga berpendapat bahwa istilah skizofrenia untuk menggambarkan gangguan sebelumnya yang disebut sebagai demensia praekstok. Eugen juga menjelaskan bahwa gejala yang muncul adalah ketidakmampuan untuk membedakan kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia. Gambaran klinis skizofrenia. Simptom yang umum terjadi yaitu pertama delusi, kedua halusinasi, ketiga bicara tidak terorganisasi, 4 perilaku tidak terorganisasi, dan 5 simptom negatif. Pertama kita akan bahas delusi. Apa itu delusi? Delusi adalah sebuah keyakinan yang keliru, namun tetap dipegang teguh meski ada bukti kontradiktif yang jelas pada penderita. Delusi berasal dari kata kerja bahasa Latin ludere yang berarti bermain, maksudnya adalah tik dimainkan di pikiran. Delusi melibatkan gangguan dalam isi pemikiran yang membuat mereka memiliki kekeliruan dalam meyakini suatu hal yang berbanding terbalik dalam kenyataan. Yang kedua yaitu halusinasi adalah merupakan pengalaman indrawi. Nah, bedanya dengan delusi adalah keyakinan, kalau halusinasi itu pengalaman indrawi yang tampak nyata bagi orang yang memilikinya, tapi terjadi tanpa adanya stimulus persepsi eksternal, semacam pikiran yang dihasilkan dari ketajaman indera yang berlebihan
dan ketidakmampuan otak untuk mengartikan dan merespons secara tepat setiap pesan yang datang. Ketiga, bicara tidak terorganisasi. Slide selanjutnya, bicara tidak terorganisasi. Nah, kalau delusi mencerminkan gangguan isi konten pemikiran atau gagasan yang diungkapkan, maka bicara tidak terorganisasi adalah manifestasinya, wujud eksternalnya dari gangguan dalam bentuk pemikiran. Nah, karena pemikirannya terganggu, maka ucapan yang keluar juga terganggu. Nah, yang keempat yaitu perilaku tidak terorganisasi. Pada skizofrenia, hampir secara keseluruhan terjadi gangguan pada aktivitas yang seharusnya mengarah pada tujuan. Dalam kata lain, skizofrenia tidak mampu melakukan suatu aktivitas dan mengarahkannya dengan baik pada tujuan awal dilakukannya aktivitas itu. Nah, setelah itu, simptom negatif dan simptom positif. Slide selanjutnya. Oke, simptom positif adalah simptom yang mencerminkan kelebihan atau distorsi dalam repertoire perilaku dan pengalaman normal seperti delusi dan halusinasi. Simptom negatif sebaliknya mencerminkan ketidakhadiran atau defisit perilaku yang biasanya. Nah, simptom negatif ini terbagi dalam dua domain yang luas. Domain pertama, perilakunya itu seperti perilaku ekspresif yang berkurang, seperti suara, ekspresi, wajah, gerak tubuh, ucapan. Terus terlihatnya emosi tumpul atau emosi datar. Domain lainnya menyangkut pengurangan motivasi atau pengalaman menikmati kesenangan. Kekurangannya pengalaman menikmati kesenangan. Tidak mampu untuk memulai atau bertahan dalam aktivitas yang diarahkan pada tujuan. Nah, selanjutnya tipe-tipe skizofrenia. Nah, yang pertama adalah skizofrenia hebephrenic atau sering disebut dengan tipe disorganized dengan beberapa gejala yang mencolok antara lain inkoherensi, adanya ketidaksesuaian, kontras stimulus dan respon, adanya ketidaksesuaian antara stimulus dan respon, giggling, delusion, disorganized hallucination, keanehan perilaku, dan cenderung menarik diri secara ekstrim. Selanjutnya, skizofrenia katatonik, gejala yang mencolok pada skizofrenia katatonik ini adalah gejala yang mencolok pada skizofrenia katatonik adalah stupor katatonik, negatif system katatonik, rigidity atau kekakuan katatonik, kegaduhan katatonik, sikap tubuh katatonik. Selanjutnya, skizofrenia tipe paranoid. Gejala yang mencolok yaitu delusi, kedua halusinasi, lebih kepada mengandung isu kebesaran, lalu ketiga gangguan alam perasaan dan perilaku. Yang keempat, skizofrenia tipe residual, merupakan tipe skizofrenia yang memunculkan sisa-sisa residu gejala skizofrenia yang tidak begitu menonjol. Pertama, alam perasaan yang datar serta tidak terarti. Dua, menarik diri dari pergaulan sosial. Tiga, tingkah laku eksentrik. Empat, tidak logis dalam berpikir atau melanggar asosiasi pikiran. Kelima, skizofrenia tipe-tipe tidak tergolongkan. Nah, skizofrenia ini tidak dapat digolongkan pada skizofrenia yang lainnya karena tipe ini merupakan tipe skizofrenia yang tidak dapat tipe ini merupakan tipe skizofrenia yang tidak dapat digolongkan pada tipe skizofrenia. Namun gambaran klinisnya hampir sama secara general, yaitu halusinasi dan inkoherensi. Artinya dia tidak punya gejala yang berbeda gitu atau memenuhi kriteria dari gangguan sebelumnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yasinta. Terima kasih, Gibran. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan adalah gangguan psikotik lainnya.
Gangguan psikotik lainnya di sini, gangguan psikotik itu nggak hanya skizofrenia ya, tapi ada di antaranya adalah gangguan skizoafektif, gangguan skizofreniform, gangguan delusional, dan gangguan psikotik singkat. Yang pertama adalah gangguan skizofreniform. Nah, gangguan ini adalah kategori yang diperuntukkan bagi psikosis seperti skizofrenia yang berlangsung minimal 1 bulan, tapi tidak bertahan selama 6 bulan. Gejala yang biasanya muncul adalah halusinasi, pikiran aneh, tidak mampu mengekspresikan perasaan, dan sulit memahami, dan juga sulit berpikir. Nah, yang selanjutnya adalah gangguan skizoafektif. Orang dengan gangguan ini tidak hanya memiliki simptom psikotik, namun juga mengalami gangguan mood dalam waktu yang bersamaan. Nah, gangguan skizoafektif ini gejala yang munculnya itu biasanya adalah depresi, maniak, dan skizofrenia. Biasanya gangguan skizoafektif ini lebih sering terjadi pada perempuan. Namun untuk penyebabnya sendiri masih belum diketahui hingga saat ini. Nah, yang ketiga adalah gangguan delusional. Penyebabnya juga ini belum diketahui pasti, namun kalau untuk gangguan delusional ini memunculkan perilaku yang meyakini hal-hal yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Faktor pemicunya itu bisa disebabkan oleh stres, penyalahgunaan obat-obatan, mengkonsumsi minuman beralkohol, atau fungsi otak tidak normal, demensia, stroke, dan lain-lain. Dikatakan seseorang bisa dikatakan mengalami gangguan delusional jika mengalami gangguan delusi seseorang bisa dikatakan mengalami gangguan delusional apabila mengalami gejala delusi setidaknya selama 1 bulan. Gejala umum yang biasanya muncul itu adalah mudah marah dan emosi tidak stabil. Nah, yang terakhir adalah gangguan psikotik singkat. Gangguan psikotik singkat adalah gangguan yang melibatkan onset tiba-tiba dari simptom psikotik atau bicara kacau atau perilaku katatonik. Nah, episode yang dialami biasanya berlangsung singkat atau beberapa hari saja, jadi terlalu singkat untuk memastikan gangguan ini masuk ke skizofrenia. Nah, gangguan psikotik singkat ini bisa sembuh dengan cepat, biasanya kurang dari 1 bulan. Pemicunya adalah pengalaman traumatis seperti misalnya kematian anggota keluarga dan lain-lain. Gejala yang muncul adalah emosi tidak stabil pada penderitanya. Nah, untuk faktor genetis dan biologis akan disampaikan oleh teman saya, Devi. Silakan. Makasih, Ara. Suaranya kedengeran nggak? Oke, selanjutnya adalah faktor genetis dan biologis. Faktor genetis merupakan faktor utama penyebab gangguan skizofrenia. Namun tidak ada satupun gen yang membuktikan bahwa penyebab skizofrenia secara langsung berasal dari gen. Karena itu, seseorang dapat mengalami skizo meskipun tidak ada salah satu anggota keluarga yang pernah atau sedang mengidap skizofrenia tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika saudara kandung mengidap skizo, kemungkinan Anda mendapatkan gen bawaannya adalah 10%. Jika salah satu orang tua memiliki riwayat skizofrenia, Anda beresiko mengalami hal yang sama sebesar 13%. Jika kedua orang tua mengidap skizofrenia, kemungkinan resiko meningkat hingga 35%. Dan terakhir, jika memiliki saudara kembar identik mengidap skizofrenia, peluangnya bisa mencapai 50%. Oke, ini adalah salah satu contoh grafisnya. Seperti yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, kalau salah satu keluarga kita pernah atau sedang mengalami skizofrenia, maka peningkatannya ada di hitungan di sini, persenannya. Selanjutnya, faktor biologis. Luana berpendapat bahwa penyebab skizofrenia ada 2, yaitu komplikasi kelahiran. Bayi yang mengalami hipoksia perinatal
pranatal akan meningkatkan kerentanan seseorang terhadap skizofrenia. Hipoksia adalah kondisi yang terjadi ketika bayi tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup sebelum, selama, atau sesudah dilahirkan dan dapat menyebabkan cedera pada otaknya. Yang kedua, infeksi. Penelitian mengatakan bahwa seorang yang terpapar infeksi virus pada trimester kedua kehamilan akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mengalami skizofrenia. Lalu ada struktur otak. Daerah otak yang mendapatkan banyak perhatian adalah sistem limbik dan ganglia basalis. Otak pada penderita skizo terlihat sedikit berbeda dengan orang yang normal. Vertikal terlihat melebar, penurunan massa abu-abu dan beberapa area terjadi peningkatan maupun penurunan. Aktivitas metabolik. Pemeriksaan mikroskopis dan jaringan otak ditemukan sedikit perubahan dalam distribusi sel otak yang timbul pada masa prenatal karena tidak ditemukannya sel gila. Biasanya timbul pada teori otak setelah lahir. Oke, yang keempat, hipotesis dopamin. Dopamin merupakan neurotransmitter pertama yang berkontribusi terhadap gejala skizofrenia. Hampir semua obat antipsikotik baik tipikal maupun antipikal menyekat mereseptor dopamin D2 dengan terhalangnya transmisi sinyal di sistem dopaminergic, maka gejala hipotik diredakan. Yang kelima, hipotesis serotin. Gadum Woolley Shaw pada tahun 1954 mengobservasi efek lysergic acid diethylamide LSD, yaitu suatu zat yang bersifat campuran, agonis atau antagonis, reseptor 5-HT. Ternyata zat tersebut menyebabkan keadaan psikotis, kayaknya tipe deh, terhadap psikologis berat pada orang normal. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Gibran untuk faktor penyebab. Oke, faktor penyebab berdasarkan studi publikasi ilmiah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ditemukan ada 4 faktor penyebab pada pasien di rumah sakit jiwa daerah Surakarta. Yaitu pertama genetik, kedua lingkungan, ketiga psikologis, keempat supranatural. Pertama genetik. Pada beberapa pasien ditemukan kakak kandung dan kakak sepupu pasien juga mengalami skizofrenia. Nah, pada lingkungan ada beberapa faktor psikososial yang mempengaruhi gangguan jiwa, yaitu sosial ekonomi rendah dan stres lingkungan. Dari analisis didapatkan bahwa penyebab pasien memiliki gangguan jiwa adalah karena tertekan oleh keadaan lingkungan yang menyebabkan pasien setelah mengalami proses tersebut mengalami kondisi yang sering melamun dan terkadang bersifat agresif. Faktor psikologisnya yaitu seperti ketidakpahaman pasien dalam mengatasi masalah yang dialaminya, ketidakmampuan dalam memecahkan masalah, ketidakmampuan dalam hubungan internasional. Contohnya seperti patah hati. Yang ketiga yaitu supranatural. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan hal-hal gaib seperti kerasukan dipercaya oleh sebagian itu merupakan salah satu penyebab munculnya skizofrenia pada pasien. Pengetahuan seseorang mengenai gangguan skizofrenia kurang sangat baik, sehingga cara perawatan dan upaya penyembuhan yang dilakukan juga salah. Contohnya adalah dengan membawa pasien ke dukun atau paranormal sebelum memiliki informasi mengenai kondisi pasien di rumah sakit jiwa. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 7 mengenai skizofrenia. Kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Berikut referensi yang kami pakai. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Yeay. Udah.